Xiao Giochan atau yang bernama Xiao Yichan lahir di Kapasan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 1914 dan meninggal di Leiden, Belanda pada tanggal 20 November 1981. Ayahnya yang bernama Xiao Kuan-shue, seorang peranakan, dan ibunya yang bernama Kuan Tianyu, seorang totok, memiliki adik bernama Xiao Qiupie. Pada umur 67 tahun, ia adalah seorang politikus pejuang dan tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia dari golongan Tionghoa Indonesia. Xiao pernah menjadi Ketua Umum Baperki, Menteri Negara, anggota BPKNIP, anggota Parlemen RIS, Parlemen RI sementara, anggota DPR hasil pemilu 1955, anggota Majelis Konstituante, anggota DPR GR atau MRS, dan anggota DPA. Xiao Giochan memasuki kancah politik nasional Indonesia melalui proses pembentukan Partai Tionghoa Indonesia atau biasa disebut PTI yang dipelopori oleh Lim Kok Hian pada tahun 1932 pada saat berusia 18 tahun. PTI berkembang sebagai aliran terbaru dalam komunitas Tionghoa di zaman Hindia Belanda. PTI mendukung berdirinya Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia pada tanggal 18 Mei 1937. Ketika itu, Gerindo di bawah pimpinan Aka Gani, Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan lain-lain melanjutkan usaha perjuangan tokoh-tokoh PNI, Pertindo yang digulkan dan masih dalam pembuangan. Jadi, Gerindo menjadikan garis demokrasi yang mengutamakan perlawanan terhadap fasisme dan tidak mempersoalkan warna kulit yang berbeda agar bisa membuka pintu untuk menerima etnis Tionghoa. Xiao Giochan adalah Ketua Umum Baperki, organisasi massa yang didirikan pada 13 Maret 1954 di Gedung Sin Ming Hui, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh 44 orang tokoh Tionghoa. Xiao Giochan terpilih sebagai Ketua Umum, sementara wakil ketuanya adalah Hui Jui-tet, Koi Won-syo, Dai Pek-syong, dan Teo Tiam-jong. Baperki Cabang Jakarta dibentuk pada 14 Maret 1954 dan diketuai oleh Sudarjo Djoko Sisworo. Pada tahun 1958 sampai 1962, Baperki telah mendirikan perguruan tinggi Akademi Fisika, Matematika, Kedokteran Gigi, Teknik, dan Fakultas Kedokteran dan Sastra. Rektor pertama Universitas Baperki ini adalah Ferdinand Lumban Tobing. Pada tahun 1962, nama Universitas Baperki diubah menjadi Universitas Respublika atau biasa disingkat UREKA, dengan cabang-cabang di berbagai kota di Jawa dan Sumatera. Setelah peristiwa G30S, Universitas Respublika ditutup dan gedungnya diambil alih oleh pemerintah. UREKA di Jakarta kemudian dibuka kembali dengan kepengurusan yang baru dengan nama Universitas Trisakti. Setelah tragedi gerakan 30 September 1965, Baperki dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru karena dituduh sebagai Orde Baru Partai Komunis Indonesia. Lim Kuan Hian adalah seorang tokoh wartawan dan politik Hindia Belanda. Ia dilahirkan di Banjarmasin pada tahun 1897 dalam keluarga pedagang kecil Tionghoa peranakan dan wafat di Medan pada tanggal 5 November 1952. Ia tidak lulus sekolah di HCS, hanya sampai kelas 6 dari 7 kelas karena dikeluarkan dari sekolah sebab menantang berkelahi seorang gurunya yang berkebangsaan Belanda.
Lalu ia bekerja sebagai pegawai kecil di sebuah perusahaan. Namun minatnya pada jurnalisme membuatnya beralih kerja ke sebuah harian di Balikpapan. Pada tahun 1915, ia pindah ke Surabaya dan bekerja di harian Joen-Joen. 2 tahun kemudian, yakni pada 1917, ia menerbitkan Manblad bulanan, Soal Limpo, tetapi penerbitan itu tidak bertahan lama, karena Lim kemudian pindah ke Aceh untuk berdagang. Pada akhir 1918, Lim pindah ke Padang dan menjadi pemimpin redaksi Sinar Sumatera hingga 1921. Ketika ia diminta untuk memimpin redaksi Pewarta Surabaya oleh De Kyansing. Tahun 1925, Lim mengundurkan diri dari surat kabar ini. Lalu pada 1 April 1925 mendirikan Suara Publik yang juga terbit di Surabaya hingga 1929. Tahun 1933 hingga 1935 Lim pindah ke Jakarta dan kabarnya ia kuliah di Raj Hugra School, Sekolah Tinggi Hukum. Pada akhir 1930-an ia aktif melakukan propaganda anti-Jepang. Bahkan, ia sempat ditahan selama masa pendudukan Jepang. Tetapi, kemudian ia dibebaskan berkat koneksinya dengan Nyonya Honda, seorang kenalannya dari Kembang Jepun, Surabaya. Pada tahun 1945, ketika pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, Lim dipilih menjadi salah seorang anggotanya. Pada 1947, Lim ikut serta sebagai salah seorang anggota delegasi RI dalam perundingan Renville. Hanya segelintir orang keturunan Tionghoa yang gencar memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Lim Kon Hian salah satunya. Puluhan tahun dia memperjuangkan bangsa Indonesia yang merdeka. Dia mempropagandakan orang keturunan Tionghoa adalah orang Indonesia. Lim layak disebut bapak asimilasi. Tragis, di akhir hidup Lim dikecewakan bangsanya. Seperti diketahui saat itu di Hindia Belanda, orang Eropa menjadi golongan pertama. Baru setelahnya Tiongkok, Arab, dan masyarakat Asia lain, di posisi ketiga baru kaum pribumi. Orang-orang Tionghoa saat itu gencar meminta mereka dijadikan golongan pertama seperti orang Eropa. Lim kemudian berkenalan dengan Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh pergerakan Hindia Belanda. Diskusi panjang lebar dengan Cipto ini yang mengubah pandangan politik Lim. Lim menerima konsep Cipto tentang pembentukan sebuah bangsa Hindia yang terdiri dari orang-orang yang menganggap Hindia tanah air mereka dan ikut aktif membangunnya. Menurut konsep ini, peranan Indo-Belanda, peranan Tionghoa, dan peranan Arab merupakan bagian dari sebuah bangsa yang akan terbentuk itu. Pandangan Lim ini ditentang oleh kelompok Sinpo yang hanya memperjuangkan keturunan Tionghoa agar mendapat perlakuan sama dengan keturunan Eropa. Dia juga berseberangan dengan kelompok Chung Hua Hui yang pro-Belanda. Lim terus memperjuangkan keyakinannya. Bahkan dia pernah dibacok oleh kelompok Cina pendukung Belanda. Tapi dia tidak pernah berhenti menyuarakan asimilasi. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Lim duduk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta. Lewat sikapnya, dia ingin melawan pemerintah yang saat itu dinilai sewenang-wenang. Belakangan, banyak kawan Lim yang mengaku Lim sangat menyesal mengambil keputusan politik itu. Sebagian lagi berpendapat Lim tidak kuat menerima kenyataan dia ditahan bangsanya sendiri. Lim mundur dari dunia pergerakan dan pentas politik. Dia membuka apotek di kawasan Tanah Abang dan berniat membuka cabang di Medan. Dalam perjalanan ke Medan, Lim mendapat serangan jantung dan meninggal tanggal 5 November 1952. Lim meninggal di Indonesia yang sangat dicintainya. Walau saat itu dia bukan warga negara Indonesia lagi. Latar belakang Perang Jawa melawan penjajah. Pada periode awal kolonialisasi Hindia Belanda oleh Belanda, banyak orang keturunan Tionghoa dijadikan tukang dalam pembangunan kota Batavia di pesisir barat Laut Pulau Jawa. Mereka juga bertugas sebagai pedagang, buruh di pabrik gula, serta pemilik toko. Perdagangan antara Hindia Belanda dan Tiongkok yang berpusat di Batavia menguatkan ekonomi dan meningkatkan imigrasi orang Tionghoa ke Jawa.
Jumlah orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat sehingga pada tahun 1740 ada lebih dari 10.000 orang. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh kekhawatiran VOC akan imigran gelap asal Tiongkok yang dimana menyebabkan pemerintah menerapkan pajak tinggi kepada masyarakat Tionghoa dan memberlakukan izin tetap bagi warga Tionghoa yang memiliki surat identifikasi dan yang tidak mempunyai surat tersebut akan dideportasi atau dipulangkan. Namun kata Darajadi, penulis buku Geger Pacinaan, orang Tionghoa merupakan korban pemerasan dari pejabat VOC yang korup. Untuk menanggapi keresahan tersebut, pada sebuah pertemuan Dewan Hindia, Badan Pemimpin VOC Gubernur Jenderal Adrian Falkner menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi dengan kekerasan mematikan. Pernyataan Falkner tersebut diberlakukan pada tanggal 7 Oktober 1740 ketika 10.000 etnis Tionghoa dari sekitar Tangerang dan Bekasi dihadang di depan pintu gerbang. Pada hari berikutnya, Falkner langsung mengadakan pertemuan darurat pada 9 Oktober. Pada hari pertemuan tersebut, Belanda dan kelompok etnis lainnya di Batavia mulai membunuh seluruh etnis Tionghoa di kota tersebut, mengakibatkan sekitar 10.000 orang tewas dalam waktu 2 minggu. Ditambah dengan isu warga Tionghoa yang tertangkap razia tidak dipulangkan ke Tiongkok namun ditenggelamkan ke laut, sehingga membuat masyarakat Tionghoa marah kepada sekutu sehingga menyerang pos-pos VOC. Sekutu membalas dengan melakukan pembantaian di halaman Stadhuis van Batavia yang sekarang menjadi Museum Fathahillah. Ratusan warga Tionghoa dipenggal kepalanya dan memaksa warga Tionghoa yang tersisa untuk tinggal di kawasan khusus di Glodok yang terletak persis di luar benteng Batavia dan terjangkau tembakan meriam. Pelajaran yang dipetik orang-orang Belanda adalah orang-orang Tionghoa apabila bercampur dengan pribumi merupakan suatu bahaya yang sangat besar bagi penjajah. Dikarenakan saat Perang Cina, kedua kelompok itu menimbulkan masalah besar bagi VOC. Maka dari itu, VOC menerapkan aturan yang melarang kedua etnis bercampur. Dengan adanya kebijakan pemisahan dua etnis, company bisa lebih leluasa mengatur warga etnis Tionghoa dan mencegah mereka hidup berbaur dengan etnis lain, terutama pribumi. Di tengah pembantaian, sekitar 1.000 pejuang berani mati Cina yang dipimpin oleh Xiao Kencang atau Kepanjang, atau juga yang disebut orang Jawa Sepanjang, mengorbankan perang terhadap VOC. Awalnya, mereka mundur ke Bekasi, lalu menyusuri kota demi kota untuk memberitakan perang melawan VOC. Seiring waktu, pengikutnya pun bertambah, mulai dari Pasuruan, Semarang, dan lain sebagainya. Motif dari aksi menggelorakan perang terhadap VOC adalah rasa solidaritas sesama orang Tionghoa dan solidaritas sebagai orang-orang yang teraniaya. Besarnya perlawanan Cina terhadap company membuat pihak kerajaan tertarik. Raja Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono II, setuju membantu orang Tionghoa melawan VOC. Ia juga mengirimkan pasukan. Dengan bantuan tambahannya, benteng-benteng VOC juga mulai diambil alih oleh Cina. Namun, dukungan Pakubuwono II hanyalah haji mumpung, karena orang Tionghoa gagal menyerang VOC di Semarang karena hujan lebat, sehingga medannya sulit dilewati. Akhirnya, pihak penyerang kewalahan. Kemunduran inilah yang menyebabkan Sunan Pakubuwono II berbalik dan mendukung VOC. Bangsawan seperti adik dan keponakan Pakubuwono II menolak perintah Pakubuwono II untuk berbalik menyerang orang Tionghoa. Menurut ahli, ada 3 hal yang melatar belakangi Pakubuwono II berkhianat. Yang pertama adalah konflik internal keraton, krisis Kertosuro dengan pesisir, dan krisis hubungan VOC dengan Cina. Akhirnya, Laskar Cina kecewa dan mengangkat cucu Sunan Amangkurat III, Mas Galendri, dengan gelar Sunan Amangkurat V. Julukannya Sunan Kuning karena diangkat oleh Cina. Pada tahun 1742, 30 Juni, mereka menyerang keraton Kartosuro. Pakubuwono II lari ke Ponorogo lalu meminta VOC menggempur Sunan Kuning.
VOC berhasil menaklukkan pasukan Sunan Kuning dan mengambil alih keraton. Meski begitu, Pakubuwono II memilih memindahkan keraton ke daerah Solo. Perjuangan Sunan Kuning berakhir di Surabaya, di mana seharusnya ia berunding tetapi ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Kerajaan Mataram akhirnya dibagi menjadi dua melalui perjanjian Gyantpi. Perpindahan keraton dan pembagian daerah bukanlah tanda kemenangan melainkan tanda kekalahan karena memberikan gambaran keraton yang tidak utuh. Serangan Laskar Cina yang dilupakan negara bisa kita jadikan kesadaran bahwa semua etnis Indonesia mempunyai hak yang sama dan setara dikarenakan mereka sama-sama mencintai tanah air mereka, tempat di mana mereka bernafas dan berpijak.